Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera. Kita mengucap syukur hari ini karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani, kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami sampai hari ini. Bapa di surga, ajari kami untuk kami belajar dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami menjadi generasi-generasi kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, kuasa dan mujizat ucapan syukur. Kuasa dan mujizat ucapan syukur. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ judul di atas, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah itu terjadi yaitu ketika Tuhan Yesus berada di atas gunung Galilea. Ya, jadi di atas gunung di Galilea itu ada gunung, lalu di bawah gunung itu ada danau yang namanya Danau Genesaret. Sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus berangkat pergi menyeberang ke Galilea. Ya, naik ke atas gunung dengan maksud dan tujuan adalah untuk beristirahat, karena dia juga sudah capek melayani orang banyak. Tetapi ternyata ketika dia sampai di atas gunung, orang-orang pun pada menyusul mengikuti dia. Mereka berbondong-bondong ingin ketemu dengan Yesus, ingin mendengar firman Tuhan, ingin mendengar kebenaran Tuhan. Dengan rasa laparnya, dengan rasa hausnya terhadap firman Tuhan, sampai dia tidak menghiraukan akan jasmaninya, akan tubuh jasmaninya. Itulah hebatnya manusia. Ya. Manusia itu kalau sudah sedang mempunyai satu keinginan, punya satu kerinduan, wow, luar biasa semangatnya minta ampun, saudara. Ya, Alkitab mengatakan dalam ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, orang yang berbondong-bondong, Alkitab menulis 5.000 orang laki-laki. Padahal kalau kita menjumpai dalam setiap acara-acara pertemuan, yang laki-laki dan yang perempuan itu persentasenya lebih banyak perempuan, saudara. Dan ini yang hadir ini 5.000 laki-laki. Nah, kira-kira kalau dihitung dengan plus perempuan dan anak-anak ada berapa? Nah, nggak usah dipikir matematika. Tapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa hanya laki-laki. Itu yang laki-laki saja itu 5.000 orang. Dan Filipus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Ya. Ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. 200 dinar. Perhitungan 200 dinar itu kalau zaman dulu orang Timur Tengah sana, orang Yahudi sana itu adalah 1 dinar itu upah pekerja sehari dalam pekerja kasar. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kita bisa memberi makan orang sebanyak itu, harus mengeluarkan uang sebanyak 200 dinar. Nah, kalau itu seorang pengusaha nggak ada masalah, saudara. Tapi ini Filipus. Filipus mengatakan, uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan dia, walaupun dengan roti sepotong kecil. Artinya apa? Artinya bahwa Filipus tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu untuk memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi apa sebabnya Tuhan mengatakan demikian? Ayat 6 berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang tidak dilakukan. Saudara, setelah tidak lama kemudian, setelah Filipus berkata demikian, ada yang nama Andreas, ya, yang namanya Andreas datang. Dia membawa 5 roti 2 ikan. Dia mengatakan, apa artinya roti cuma 5 kedul, itu roti jelai, dan 2 ikan? Untuk apa? Apa artinya? Tidak ada artinya apa-apa, saudara. Udah jelas, matematika nggak pernah masuk akal, saudara, nggak pernah ketemu. 5 roti 2 ikan, sementara yang butuh makan 5.000 orang laki-laki. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas, ya. Ayat yang ke-8 mengatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Saudara, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara,
Seandainya pada saat itu tidak ada roti dan tidak ada ikan, apakah Yesus juga akan memberi makan orang yang sebanyak 5.000 laki-laki itu? Apakah atau membiarkan mereka kelaparan? Saudara, bagi Yesus ada 5 roti 2 ikan atau tidak ada 5 roti 2 ikan pun, kalau dia berkehendak untuk memberi makan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa sebabnya? Alkitab mencatat sepanjang sejarah, hanya Alkitab yang mencatat. Ketika perjalanan bangsa Israel sudah kehabisan bekal, waktu dia keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah kelaparan di padang gurun. Yang hadir di sana pada waktu itu adalah kira-kira 600.000 pejalan kaki. Saudara, 600.000 pejalan kaki. Yang lainnya kira-kira berapa? Tidak terhitung, saudara. Dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu mereka bersungguh-sungguh, seandainya kita mati di Mesir, ya, kita makan roti, kita makan daging di sana dengan tidak membeli. Tuhan katakan suruh mereka berkumpul besok seperti ini. Para tua-tua berkumpul, dan apa akan menurunkan roti dari langit. Wow, bukan cuma 5.000 saudara, tetapi 600.000 orang pejalan kaki. Dan bukan hanya satu kali, tetapi setiap hari selama mereka berada di padang gurun, setiap pagi Tuhan menurunkan roti dari langit. Dan bangsa Israel tidak tahu apa namanya, dia hanya berkata itu mana. Saudara, selama berada di padang gurun, Tuhan menurunkan roti dari langit. Oleh sebab itu saya berani mengatakan, seandainya tidak ada roti, tidak ada 5 roti dan 2 ikan pun, Allah sanggup melakukan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa ucapan syukur begitu dahsyat, begitu hebat dan begitu luar biasa. Sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan, ketika kita percayakan kepada Tuhan, semua dapat terpenuhi. Bahkan ada sisanya 12 keranjang. Wow, betapa hebatnya saudara. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Kalau tidak perbuatan ajaib, mujizat dan ajaib, karena ucapan syukur tidak akan pernah terjadi. Saudara, mengapa hal itu dilakukan Allah? Karena itu menjadi kebutuhan bagi umat yang sedang kelaparan. Sampai hari ini pun Tuhan masih bisa buat mujizat ketika orang itu membutuhkan, dan ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan kalau Tuhan berkata jangan hendak kamu khawatir. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kehendakmu dan keinginanmu dengan doa dan ucapan syukur. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir tentang hal-hal jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat yang terjadi di dalam setiap orang percaya. Kita akan sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Korban-Mu di atas kayu salib menunggu Golgota cukup untuk menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari dosa, dari kuasa maut, dari ketakutan dan kekhawatiran dengan kegelisahan. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapa kami berdoa,
ketika anak-anakmu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dan dalam kegelisahan. Tuhan, tolonglah agar setiap anak-anakmu menjadi orang senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena kami tahu di dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat yang terjadi bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.